Mana iman yang mengatakan kepada kita, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah, lalu berikhtiarlah, lalu berusahalah. Adapun hati, serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin. Apa yang terjadi? Fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan cukupkan. Allah yang akan cukupkan. Bagaimana perasaan kita ketika kita sedang sulit saat ini, lalu orang terkaya di Indonesia nomor 1 mengatakan saya akan cukupkan urusan kalian. Bukankah ada pengaruhnya dalam perasaan kita? Kalau manusia bisa membuat itu kepada kita, lalu kemana iman kepada Allah? Allah menyatakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah akan bantu. Bukan hanya bantu, Allah cukupi. Karena betapa banyak bantuan tidak mencukupi masalah kita. Kita butuh dana 100 juta, lalu teman kita bantu kita. Apakah masalah sudah pasti selesai? Belum. Bisa jadi dia hanya membantu 20 juta, bisa jadi dia hanya membantu 50 juta, bisa jadi dia hanya membantu 70 juta, dan kita masih punya 30 juta di pikiran kita dan di hati kita. Tapi ayatnya jelas, wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan dia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, Ibrahim bin Adham pernah kedatangan seseorang dan orang itu mengeluhkan tentang kondisi finansial keluarganya, beratnya bertahan hidup pada saat itu, besarnya tanggung jawab, banyaknya anak-anak, dan kondisi tidak kondusif dan tidak normal. Lalu apa jawab Ibrahim bin Adham rahimahullah? Beliau mengatakan, saya mau tanya kepada Anda, adakah satu orang saja dari anggota keluarga Anda yang rizkinya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah satu orang dari anggota keluarga Anda yang rizkinya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kami yang memberikan rizki kepada anak-anak kalian. Maka orang itu pun terdiam dan ia merenung. Hadirin Allah muliakan, serahkan kepada Rabbul Alamin. Al-Imam Abu Hazim ketika dalam kondisi susah, beliau mengatakan, apa yang perlu aku khawatirkan sedangkan penolongku, pelindungku adalah zat yang memiliki langit dan bumi dan mengatur seluruh hal yang ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja bagi Allah, Rabb alam semesta. Hal-hal dasar jemaah sekalian. Tapi yakinkah kita kepada hal tersebut? Mana ayat dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari? Minimum 17 kali tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Alhamdulillah Rabbil Alamin? Segala puja bagi Allah, Rabb alam semesta. Saya ingin bertanya, kalimat ini apakah kalimat simbol keputusasaan ataukah kalimat simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan saya yang kedua, apakah ada satupun para ulama menyuruh kita untuk menghilangkan ayat ini ketika kita sholat di saat-saat sulit, di saat-saat pandemi, di saat hasil swab kita positif? Tidak jamaah sekalian. Itu kan pesan bahwa seberat apapun
Anda tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun nikmat Allah tanpa batas untuk kita. Oleh karena itu setiap hari minimum 17 kali kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat tahmid, segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Di saat kita sedang senang maupun ketika kita sedang sulit, di saat kita sedang negatif maupun ketika kita sedang positif, ketika kita sedang kaya raya maupun ketika kita sedang terpuruk, pada saat kios kita banyak dibanjiri oleh pengunjung maupun ketika kios kita sepi dari pengunjung, alhamdulillahirabbil alamin. Ayat itu tidak pernah kita hapuskan dalam salat-salat kita. Itu adalah pesan bahwa separah apapun kondisi kita, yang ada adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Ketidaktahuan kita terhadap kemudahan-kemudahan tersebut bukan berarti kemudahan itu tidak ada, ma'asyiral muslimin, tapi kita yang kurang jeli dalam melihat kemudahan-kemudahan tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian, dan yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian tidak tahu apapun juga. Maka jangan sok tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita sedang sulit, tapi bukankah kesulitan kita belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita sedang sulit, tapi bukankah bisa jadi ini adalah modal kita untuk menatap masa depan agar kita lebih kuat, agar kita lebih mantap, agar kita lebih yakin dan Allah kasih pertolongannya kepada kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bertawakallah kepada Allah, serahkan segala urusan kepada Allah, lalu berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berikhtiarlah semampu kita dan semaksimal mungkin, dan jangan gunakan cara-cara yang haram. Tetap berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan itu bersama kesabaran, jalan keluar bersama ketakwaan dan bukan bersama kemaksiatan. Semoga khutbah singkat kali ini bermanfaat, khususnya bagi khatib dan bagi jamaah yang mendengarkan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita.